Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Ayunika ini dengan NPM 215506100 dari kelas PSTIC. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang software proses model dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan definisi software proses model. Software proses model atau biasa disebut model proses perangkat lunak adalah merupakan sebuah representasi proses perangkat lunak yang dipresentasikan, disederhanakan, dan perspektif secara khusus. Lalu, software proses model itu memiliki fungsi seperti yang pertama, untuk menentukan tahapan yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua, untuk menentukan urutan pelaksanaan dari tahapan tersebut dalam rangka pengembangan software. Yang ketiga, untuk menentukan kriteria transisi atau perpindahan dari suatu tahap ke tahap selanjutnya. Lalu di sini ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu ada planning. Planning itu di sini perencanaan yang dibuat untuk mengetahui alasan mengapa sistem tersebut dibuat dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada analisis. Di sini perlu adanya komunikasi antara developer dengan user untuk membahas terkait kebutuhan server. Biasanya itu dilakukan diskusi atau survei. Yang ketiga ada software development. Di sini itu setelah analisis dilanjutkan dengan pengembangan software. Lalu selanjutnya ada testing. Di tahapan ini, software yang sudah dibuat akan diuji dan dievaluasi lagi untuk mencocokkan fitur yang telah ditentukan, ketahanan sistem dan device, tingkat kelayakan dalam penerapan software. Lalu yang kelima ada maintenance and update. Di sini itu setelah diluncurkannya SDLC, tidak berakhir begitu saja. Perawatan dan pembaruan masih harus tetap dilakukan untuk kelangsungan hidup software yang telah dikembangkan. Software Development Lifecycle atau biasa yang disebut SDLC merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam mengembangkan sebuah software. Lalu di sini ada beberapa jenis software proses model. Yang pertama itu ada tradisional. Yang tradisional itu terdiri dari waterfall model, free model, dan rapid application development. Lalu di sini ada yang modern yaitu agile development. Yang pertama di sini ada waterfall model. Waterfall model tersendiri ini diperkenalkan oleh Herbert D. Bennington pada tanggal 29 Juni tahun 1956. Waterfall ini merupakan salah satu jenis model pengembangan software yang menekankan fase berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya itu dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahapannya dikerjakan secara berurutan dari atas hingga ke bawah. Di sini terdapat tahapan-tahapan yang ada pada waterfall model. Yang pertama ada requirement analysis and definition. Di sini itu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, lalu dianalisis apa saja kebutuhan yang dipenuhi oleh program yang akan kita buat. Fase ini dikerjakan secara lengkap guna menghasilkan desain yang lengkap. Lalu yang kedua ada system and software design. Desain yang dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Lalu ada implementation and unit testing. Desain program langsung diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sudah ditentukan atau coding. Lalu program yang sudah dibuat langsung diuji baik secara unit. Selanjutnya terdapat integration and unit testing. Di sini terdapat penyatuan unit-unit program lalu diuji secara keseluruhan atau sistem testing. Dan yang terakhir ada operation and maintenance. Di sini mengoperasikan program dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi yang sebenarnya. Lalu di sini ada skema waterfall model. Bisa dilihat. Oke, lanjut kita bahas kelebihan waterfall model dan kekurangan waterfall model. Di sini ada kelebihan waterfall model.
Yang pertama, rangkaian alur kerja sistem jelas dan terukur. Lalu selanjutnya dapat diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Ketiga, hasil dokumentasi baik. Lalu selanjutnya itu menghemat biaya. Selanjutnya digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Di sini ada kekurangan waterfall model seperti yang pertama, perubahan sulit dilakukan karena sifatnya itu tidak fleksibel. Yang kedua, kita tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Lalu yang ketiga, dalam mengembangkan software ini kita membutuhkan tim yang solid. Oke, selanjutnya ini ada V-model. V-model sendiri diperkenalkan oleh Paul Rolfe pada tahun 1980 dengan nama V-model tradisional. V-model atau yang biasa disebut model verifikasi dan validasi merupakan model software development life cycle atau SDLC, di mana proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Pengembangan yang itu didasarkan oleh hubungan antara setiap fase pengembangan siklus hidup yang tercantum dalam model waterfall, yang merupakan pengembangan perangkat lunak dan fase yang terkait pengujian. Lalu di sini ada tahapan pada V-model. Tahapan pada V-model itu terdapat dua garis besar, yaitu tahap verifikasi dan tahap validasi atau testing. Pada tahap verifikasi, ini mengacu pada usaha penyesuaian spesifikasi software dengan kebutuhan klien atau konsumen yang meliputi pertama ada business case. Tahapan awal yang menggambarkan kebutuhan konsumen terhadap sistem yang akan dikembangkan, manfaat sistem terhadap konsumen, dan perkiraan biaya yang harus disediakan. Lalu yang kedua ada requirement. Di fase ini, klien dapat gambaran atau diminta memberi gambaran khusus untuk kebutuhan yang dipenuhi oleh software, baik kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Lalu yang ketiga ada analisis information. Setelah memperoleh spesifikasi sistem dari fase requirement, selanjutnya aktivitas difokuskan bagaimana cara kerja software itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk metode, hardware, dan software yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang sudah didefinisikan. Oke, lalu lanjut ada perancangan sistem. Di tahapan ini akan dibuat rancangan software secara lebih rinci, sesuai spesifikasi yang sudah disepakati antara pembuat software dengan klien. Lalu yang kelima ada unit design. Merancang setiap elemen atau unit software termasuk rancangan modul atau program, antarmuka, database, dan lain-lain. Yang terakhir ada development. Di sini untuk merealisasikan hasil rancangan menjadi satu aplikasi atau program tertentu. Ini terdapat skema V-model, dapat dilihat. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan V-model. Kita bahas yang kelebihan V-model dulu. Yang pertama itu pengembangannya lebih efisien dan cepat. Lalu selanjutnya siklus waktu dalam pengembangan itu pendek. Lalu dapat bekerja dengan baik untuk proyek kecil dan sangat mudah dipahami. Selanjutnya itu untuk menggunakan konsep pemodelan ini untuk mencapai tingkat fleksibilitas dan kemampuan perawatan yang tinggi. Untuk kekurangan V-model tersendiri, yang pertama ada keterlibatan dengan pelanggan akan lebih meningkat karena terbagi dari beberapa tim. Lalu membutuhkan banyak pengembangan dalam model ini. Selanjutnya, model ini tidak cocok untuk perangkat lunak model terbaru karena pengembangannya itu pun belum tentu mengenal teknologi dan menguasai teknologi tersebut. Selanjutnya, tidak cocok untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Lalu selanjutnya tidak cocok untuk proyek yang dimana rekrutmennya mudah sekali berubah. Lalu selanjutnya ada Rapid Application Development atau biasa yang disingkat RAD. RAD dikembangkan dan digunakan pada pertengahan 1970 oleh Sistem Pusat Pengembangan New York, Telephone Co. di bawah arahan Dan Gillan. Rapid Application Development atau biasa yang disingkat RAD merupakan strategi siklus hidup yang ditunjukkan untuk menyediakan perkembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional, menurut McLeod pada tahun 2002.
RAD merupakan gabungan dari macam-macam teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi menurut Bentley tahun 2004. Di sini terdapat tahapan-tahapan pada RAD. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan. Adanya identifikasi masalah dan pengumpulan data bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir dari sistem dan kebutuhan informasi yang diinginkan. Lalu yang kedua ada desain sistem. Dalam proses ini, keaktifan pengguna yang terlibat sangat penting untuk mencapai tujuan. Karena di tahap ini akan dilakukan proses perbaikan desain secara berulang apabila terdapat tidak kesesuaian. Yang ketiga ada pengembangan dan feedback. Di tahap ini, sistem yang sudah disepakati dibuat ke dalam versi beta sampai versi final. Apabila proses berjalan lancar, maka berlanjut ke tahapan selanjutnya, maupun sebaliknya. Lalu yang terakhir ada implementasi dan penyelesaian produk. Pada tahapan ini, programmer menerapkan desain dari suatu sistem yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya. Sebelum diterapkan, dilakukan proses pengujian terhadap program yang akan dikembangkan. Di sini terdapat skema RAD, dapat kita lihat. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan RAD. Untuk kelebihan RAD sendiri, itu yang pertama dapat menggunakan kembali komponen yang ada sebelumnya, sehingga tidak perlu membuat dari awal lagi. Lalu ada integrasi proses yang lebih cepat dan efektif, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah. Terakhir ada memperkecil kemungkinan kesalahan atau error. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu membutuhkan kolaborasi tim yang kuat dan memadai. Yang kedua, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan stakeholder. Yang ketiga, hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil. Lalu yang terakhir, hanya cocok untuk digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang berfokus pada suatu fitur untuk dijadikan modular terpisah. Oke, yang terakhir ada Agile Development. Agile Development ini merupakan kumpulan metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada perkembangan iteratif, di mana persyaratan dan solusi perkembangan melalui kolaborasi antara tim yang terorganisir dan terstruktur. Di sini terdapat skema Agile Development. Lalu, tahapan pada Agile Development. Yang pertama itu ada perencanaan. Pada tahap ini, tim pengembang dan juga klien merancang apa saja yang dibutuhkan oleh klien dalam perangkat lunak yang akan dibuat. Lalu ada implementasi. Tahapan ini terdapat para tim pemrograman melakukan pengkodean pada suatu perangkat lunak. Yang ketiga, ada tes perangkat lunak. Tahap ini, perangkat lunak yang sudah dibuat akan dicek kembali agar bug yang masih ditemukan dapat diperbaiki agar kualitas perangkat lunak tetap terjaga. Lalu selanjutnya ada dokumentasi. Apabila software yang diproduksi sudah melewati tes, dilanjutkan dokumentasi di mana tahapan ini tuh dapat memberikan kemudahan terhadap proses pemeliharaan atau maintenance ke depannya. Lalu ada deployment. Tahapan ini dilakukan untuk menjamin kualitas software yang diciptakan dengan menguji kualitas sistem. Lalu ada pemeliharaan. Di tahapan ini ditunjukkan agar tidak ada lagi bug yang mengganggu software. Pemeliharaan ini sangat penting dan harus dilakukan secara berkala agar kualitas selalu terjaga. Lalu ada kelebihan dan kekurangan Agile Development. Yang pertama kelebihan Agile. Yang pertama itu dengan mengacu kepada kebutuhan dan penilaian konsumen, metode Agile memiliki kualitas perangkat lunak yang lebih baik. Yang kedua ada software ini diselesaikan secara cepat, lalu perubahan dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Lalu yang terakhir dalam melakukan pengembangan lebih terprediksi dan memiliki fokus yang berharap sehingga risiko yang terjadi dapat diminimalisir. Selanjutnya ada kekurangan Agile. Yang pertama itu tidak memiliki banyak perencanaan sehingga bentuk produk akhir dari software kurang jelas dan sulit ditemukan. Selanjutnya dibutuhkan komitmen tim yang tinggi agar karena akan menguras banyak energi dan waktu. Selanjutnya metode ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar.
Lalu dokumentasi yang dibuat dalam metode Agile ini membutuhkan waktu yang singkat dan hasil akhirnya itu kurang lengkap. Sekian penjelasan dari saya dan ini terdapat referensi yang saya gunakan dalam membuat PPT ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.